Soeharto, saya ambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan saya angkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Pak Presiden, pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini sesuai dengan kebiasaan. Apabila Jenderal Yani berhalangan, maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau. Dan demi memberi ketenangan umum serta para Panglima Kodam, maka inisiatif itu saya umumkan melalui RRI. Tapi dikarenakan Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto, maka sekarang dengan ini pula saya menyerahkan segala sesuatunya pada Bapak Presiden, Panglima tertinggi. Dengan demikian, maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini. Dan setelah melalui proses tarik ulur dan lobi-lobi khusus dengan disertai tekanan politik yang dilakukan oleh pihak Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyerah pada kenyataan politik yang ada dengan tidak lagi bersikukuh mempertahankan Maijen Pranoto sebagai caretaker Menpangat. Sehingga pada 14 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengumumkan pada para wartawan, "Well, now I have taken decision that I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Soeharto, Presiden, and I appoint him as Minister, Commander of the Army, and God willing, inshallah, I shall inaugurate him." Pengumuman Presiden Soekarno tentang keputusan pengangkatan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat itu sekaligus mengakhiri dualisme kepemimpinan dalam TNI AD. Karena sebelumnya, setelah meninggalnya Letjen Ahmad Yani dalam peristiwa Gerakan 30 September, Presiden Soekarno telah mengangkat Maijen Pranoto Rekso Samudro sebagai pelaksana tugas Menpangat sebagaimana yang diinginkan Dewan Revolusi PKI. Sedangkan Maijen Soeharto kemudian hanya diposisikan sebagai Panglima Operasi Keamanan dan Ketertiban. Soal pengangkatan siapa yang menjadi pucuk pimpinan TNI AD pengganti almarhum Menpangat Jenderal Ahmad Yani memang menarik perhatian berbagai kalangan politik dari dalam dan luar negeri. Ini menyusul terbunuhnya beberapa jenderal dan perwira TNI AD dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan G30S PKI itu. Dengan adanya keputusan Presiden Soekarno yang diumumkan dan disampaikan sendiri di hadapan para wartawan di Istana Negara itu, menjadi sebuah angin segar bagi kelompok massa anti PKI
yang telah ramai berunjuk rasa menuntut agar PKI ditindak dan dibubarkan karena disebut sebagai pihak di belakang layar aksi G30S yang dipimpin Letkol Untung. What about Untung? Untung too? Dengan penjagaan yang ketat dari pihak keamanan, prosesi pelantikan Menteri Panglima Angkatan Darat yang baru dilangsungkan. Perkembangan politik seputar peristiwa tersebut menarik perhatian rakyat Indonesia, khususnya warga ibu kota Jakarta. Hal yang sama juga dirasakan para atase militer dari negara-negara sahabat seperti Australia, Cina, dan Pakistan. Tampak menaruh perhatian dengan turut menghadiri acara pelantikan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat di Istana Negara pada 16 Oktober 1965. Dalam kesempatan itu, Presiden Soekarno secara khusus menyampaikan pesannya kepada Maijen Soeharto. Berikut rekaman video dokumenter saat acara pelantikannya tersebut. Tanggal 16 Oktober 1965 di Istana Negara Jakarta, Presiden Panglima Tertinggi ABRI, Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, berkenan melantik Mayor Jenderal Soeharto menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat yang baru sebagai pengganti almarhum Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Pengambilan sumpah dilakukan secara Islam. Kemudian Presiden berkenan menyematkan sendiri bintang Menteri Panglima Angkatan Darat dan merestrinya. Dalam amanatnya, beliau menekankan agar kita semua bangsa Indonesia tidak kehilangan akal dalam menghadapi persoalan gerakan 30 September. Revolusi kita tidak boleh mandek karena goncangan gerakan 30 September. Kita harus terus membina persatuan dan kesatuan nasional yang progresif revolusioner. Musuh utama kita yaitu kaum Nikolin masih berusaha keras dengan jalan apapun untuk menggagalkan revolusi kita. Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Dengan panca azimat revolusi, kita maju terus mengemban amanat penderitaan rakyat hingga cita-cita kita tercapai. Tugas berat telah dibebankan di atas pundak Mayor Jenderal Soeharto. Kami turut mengucapkan selamat berjuang.